Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita patut mensyukurinya dengan apa? Dengan lebih giat lagi belajar. Salah satu mensyukuri nikmat Allah itu untuk kalian itu salah satunya bisa dengan lebih giat lagi belajar. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, lebih baik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM untuk memimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada pemimpin kelasnya untuk bisa memimpin doanya. Selanjutnya akan Bapak cek dulu nih kehadirannya. Kehadiran kelas 8A dalam mengikuti pembelajaran PPKN di hari ini. Tetapi di sini dalam mengecek kehadirannya ada yang berbeda. Apa itu perbedaannya dari hari-hari biasa? Yaitu kalian diperbolehkan yang disebut namanya menyebutkan quotes of the day. Ya, bedanya itu ya, siap? Siap. Bapak absen. Arisha, silakan berdiri dan sebutkan quotes of the day-nya. Jangan biarkan Jangan biarkan rasa takut Anda menentukan masa depanmu. Bagus sekali. Tepuk tangan. Oke. Ayang Sri Handayani. Ya, silakan. Jangan pernah merasa gagal saat belajar karena itu bagian dari proses. Bagus sekali. Sana. Ya. Ega, silakan katakan quotes of the day. Kegagalan itu bukan ditakuti, melainkan untuk dipelajari. Kegagalan bukan untuk ditakuti. Bagus sekali. Esa Aulia, silakan Esa Aulia. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Masa depan adalah Milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sangat bagus sekali. Kita Gatlin Ganesha, silakan. mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijakan. Mengenal diri sendiri adalah sebuah kebijakan. Indah, Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. bagus sekali. Tiada kata gagal. Kirani Nadifa, Salah sebelum disalahkan. sholatlah sebelum disalatkan. Miasa, Semua manusia ditakdirkan untuk sebuah tujuan. semua manusia untuk sebuah tujuan. Ini Faisal. Cintai dulu penciptanya baru ciptaannya. Kita dulu penciptanya
Silakan, ada yang kamu ingin katakan quote of the day hari ini? Bagus sekali, belajar sangat melelahkan, tapi lebih lelah lagi ketika kamu tidak belajar. Bagus sekali. Susan, silakan Susan. Sebelum meminta maaf kepada orang lain, cobalah memaafkan diri sendiri. Bagus sekali. Tepuk tangan. Sayyidah Azhara. Sayyidah Azhara. Tiada proses yang mudah. Apa? Tiada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Bagus sekali. Sela Andini. Terus melangkah. Siapa tahu kamu beruntung. Ya itu yang membesarkan. Kamu kali bukan. Tia Aulia. Yang paling besar itu karena melainkan hawa nafsu yang sulit dikendalikan. Yang bagus. Nur Diamah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bagus sekali tepuk tangan. Dan mudah-mudahan quote of the day yang kalian katakan hari ini menjadi motivasi untuk kalian lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Untuk semuanya silakan berdiri semua dan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Langsung dilanjutkan dengan tepuk hebat yang akan dipimpin oleh Faisal ya. Bapak hitung, di hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tentang apa? Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini ya, sebelum melangkah ke sana, kita mempunyai sebuah keinginan dalam belajar itu supaya materi atau ilmu yang kita serap itu menjadikan ilmu yang baik, begitu ya. Nah di sini Bapak akan bikin yaitu keyakinan kelas. Mana bertujuan keyakinan kelas itu adalah untuk mengendalikan suasana belajar di lingkungan kelas itu supaya lebih aman, gitu ya. Nah ini keyakinan kelasnya akan Bapak tulis di sini. Silakan. Keyakinan kelasnya kita bikin dulu keyakinan kelas. Ya, di sini ada kelas impian. Yang mana kelas impian itu kelas yang kalian inginkan, yang kita
Kelas impian. Kelas impian. Nah ini ya. Di sini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah ini. Kesepakatan kelasnya ini. Jadi kelas impian itu kelas yang sama-sama kita inginkan mewujudkan pembelajaran yang baik begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira impian kelas itu yang kalian inginkan itu kelas seperti apa? Aman. Aman. Bagaimana? Aman. Nyaman. Tenang. Aman. Nyaman. Dan tentram. Apa? Satu lagi? Dan Nah ini ya. Nah ini kelas impian kita. Seperti kalian memilih sekolah ke sini ya. Tentunya ada impian bahwa kalian ini menginginkan bersekolah di sini itu seperti ini yang lebih baik lagi. Ya, nah seperti ini juga sama. Kelas impian pun sama. Ya. Ini kalian semua menginginkan, kita semua menginginkan bahwa kelas ini kelas yang aman, nyaman, dan tujuannya yaitu untuk pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Nah di sini ada kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas itu aman, nyaman, dan tentram. Tentunya ada kesepakatan yang harus ditempuh. Nah kesepakatannya untuk supaya aman, nyaman, tentram itu bagaimana? dilarang keluar saat Dilarang keluar saat belajar. Nah, ini. Dilarang keluar di saat belajar. Ada lagi yang lain? Coba. mengganggu teman saat belajar. Dilarang mengganggu teman saat belajar. Ini dilarang mengganggu teman Saat belajar. saat belajar. Ada lagi yang lain? Coba. Dilarang keluar saat belajar. Dilarang gaduh saat belajar. Dilarang gaduh saat belajar. Dilarang gaduh saat belajar. Nah, ini. Ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi? Dilarang ini ke WC lebih dari 3 kali. Dilarang izin ke WC lebih dari 3 kali. Ya, bagus. Dilarang izin ke WC lebih dari 3 kali begitu? Lebih dari 3 kali. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan belajar kita atau kesepakatan kelas kita, yaitu ada 1, 2, 3, 4 poin ya. Yang mana ini harus kalian patuhi bersama karena ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama dengan kesadaran pribadi ya, dengan kesadaran pribadi. Masa ini kesepakatan yang dibuat sendiri, yang dilanggar sendiri kan gak lucu gitu ya. Ini ya, kemungkinan kalau kesepakatan dibuat oleh sendiri itu akan diikuti ya. Baik, setelah itu nanti pada sesi ini sebelum pembelajaran dimulai, pembelajarannya itu materinya tentang apa? Barusan? Menampilkan sikap bagaimana kalian sudah fokus dalam belajar di hari ini? Sudah mulai fokus belum? Fokus
tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, nah nanti Bapak akan beritahu dulu. Kita bermain klub. Fokus. Coba perhatikan pada klubnya atau petunjuknya, ya. Perhatikan baik-baik klubnya. Klubnya adalah bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Klubnya bumi itu bulat. Maka 10 ditambah 1 adalah 10 tambah 1 adalah 11. Itu berarti kalian belum fokus pada klubnya, ya. Betul, kalau penjumlahan 10 tambah 1 adalah 11. Betul, itu kalau materi penjumlahan. Tetapi di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu klubnya, petunjuknya yang harus diperhatikan. Coba lebih fokus lagi pada klubnya, ya. Fokus lagi pada klubnya, petunjuknya, yaitu bumi itu bulat. Maka 8 tambah 1 adalah 2. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 6, 7. ada yang bilang 7, yang 9. Ada yang kamu bilang berapa tadi? 2. Coba yang bilang 2, coba berdiri. Kenapa minta penjelasan kenapa bisa menjawab 2? Ayo. Karena clue-nya adalah bumi itu bulat. Nah, di angka 8 yang ada bulatnya cuma 2. Yaitu 2. Dia yang bulat 1 di atas, terus bulat di bawah ada 1 jadi 2. Oh, jadi angka 8 itu ada bulatannya 2. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, kalian sudah cukup ya? Sudah mulai bisa menjawab kan? Sudah menyimak kan barusan penjelasannya? Sekarang akan Bapak tes 1 kali lagi tentang fokus kalian terhadap klub. Klubnya adalah bumi itu bulat. Maka 6 tambah 1 adalah 1. apa? Kenapa bisa 1? Fokus ya, membutuhkan fokus kalian supaya hasilnya itu nanti lebih baik lagi. Sekarang kita akan mulai pada materi, yaitu tentang menampilkan sikap sesuai dengan undang-undangan. Ini ya, sampaikan adalah hari ini materi tentang sikap sesuai dengan perundang-undangan. Yang mana materi ini sebelumnya ada materi yang sebelumnya itu ya yang sudah dipelajari bersama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Ya nanti ini ya dipelajari lagi ya, jangan sampai lupa ya pada pertemuan kemarin gitu ya. Nah, dibaca lagi gitu ya. Nah ini itu ya. Sekarang kaitannya dengan materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama, yaitu tujuan pembelajarannya. 1, bacakan Evelina. Menjelaskan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjelaskan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, baca Saida. Menyusun hasil telaah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyusun hasil telaah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, coba Bu Jaman, bacakan. Menyajikan laporan hasil telaah tentang Tentang menampilkan sikap
pengetahuan kalian. Ya. Mengecek dulu pengetahuan kalian tentang materi apa? Materi menampilkan sikap sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sekarang Bapak akan mengecek dulu pengetahuan kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan untuk kalian mengeluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya, semua bawa handphone? Alhamdulillah ya. Kita akan mengisinya lewat Google Form ya. Ini soalnya yang Bapak akan kirimkan ke WA ya. Silakan kalian nanti klik itunya Google Form-nya dan kalian isi. Sebentar ya, Bapak kirimkan dulu ke WA grupnya. Ini silakan. Nanti kalau sudah sampai, sudah masuk pesannya, kalian klik Google Form-nya, lalu isi sepengetahuan kalian, yaitu tentang materi menampilkan sikap sesuai dengan perundang-undangan. Ini ya. Coba akan Bapak cek dulu nih pengetahuan kalian. Yang nomor 1, apa itu hukum? Nomor 2, apa perbedaan hukum dan hukuman? Nomor 3, tujuan hukum adalah. Nomor 4, tuliskan 3 contoh perbuatan yang dilarang oleh hukum. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Silakan kalian jawab. Nanti kalau sudah menjawabnya, sudah selesai menjawabnya, kalian kirimkan, tinggal klik kirim dan akan Bapak periksa jawabannya. Silakan Bapak beri waktu untuk kalian menjawab. Bagi yang sudah selesai, silakan klik kirim. Nanti akan Bapak periksa jawaban kalian.
lagi ya, silakan. Ya. Bapak cukupkan jawaban sampai sini ya. Udah kalian kirim yang sudah selesai, kirim ya. Dan Bapak akan periksa jawabannya. Sudah selesai semuanya? Ya, sok dikirimkan. Ada kesusahan? Coba sini. Mungkin masalahnya ya, tunggu sebentar ya. Dah, kirim? Akan Bapak periksa nih jawaban kalian, jawaban sementara kalian. Nah, ternyata di jawaban-jawaban kalian ini masih banyak yang kurang tepat. Ini ya, lihat. Ada yang menjawab apa itu hukum. Hukum itu adalah undang-undang. Apa itu tujuan hukum untuk menyadarkan manusia. Betul sih untuk menyadarkan manusia, tapi lebih tepatnya nanti ya kalian sudah membahas pembelajaran ini. Jadi fungsinya kalian fokus. Nanti kalau kalian fokus bisa menjawab semua pertanyaan ini setelah ada pembahasan, ya. Nah ini sekarang kita akan bahas ya, yaitu tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Handphonenya silakan disimpan kembali. Handphonenya silakan disimpan kembali ke dalam tas. Ya, disimpan kembali ke dalam tas dan kalian fokus pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pembelajarannya itu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi tujuannya sudah kalian bacakan semuanya. Dan kita akan memulai. Nah, Bapak akan memulainya dengan sebuah cerita. Ingat, fokusnya ya. Nah, jadi ini cerita Bapak akan bercerita nih. Ya, silakan kalian simak di layar juga ya. Ini ceritanya adalah Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Andi itu semangat sekali belajarnya. Ya. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai raport pengetahuan Andi sangat baik dan nilai raport sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang diperoleh oleh Andi. Lalu dari cerita di atas, kalian barusan fokus tidak menyimak ceritanya? Nah, saya tanya lagi. Dari cerita di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya adalah, apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Yang kedua, adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan. Siapa yang mau menjawab? Silakan.
Yang mau menjawab? Yang menyimak perusahaan? Coba tunggu. Ini Pak, Oh ya, silakan Putri Mayani yang akan menjawab. apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Ya, Andi adalah salah satu seorang murid yang menaati peraturan sekolah. Yang menaati peraturan sekolah. Yang kedua. Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan. Keuntungannya adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bagus sekali jawabannya. Jadi fokusnya itu harus diutamakan ya dalam pembelajarannya itu ya, supaya kalian bisa menjawab semua yang ada. Nah ini kita lanjutkan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Nah ini banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Ini ya. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Ini terus. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Nah ini ya. Orang yang melanggar aturan itu akan dikenakan denda. Dia akan dikenakan denda ya. Nah itu adalah sanksi bagi pelanggar hukum. Kalau hukum itu dibuat, ya, nanti kalau ada pelanggarnya itu adalah sanksi ya. Itu kesepakatan bersama untuk dibuatnya. Ya. Nah selanjutnya orang yang tidak mengkonsumsi narkoba dan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat. Nah ini tidak mengkonsumsi narkoba, maka jauhilah narkoba agar hidup kita itu selalu sehat. Nah, ini ya. Dilanjutkan kembali. Nah, ini kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu satu, ini A adalah pengetahuan hukum itu bagaimana? Apa? Tentang perbuatan yang dilarang hukum. Ingat ya, ingat tentang yang perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, sewa, menyewa, dan perjanjian. Lanjutkan. B. Apa? Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Jadi bagaimana pemahaman kaidah-kaidah hukum itu? Pemahaman kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah isi hukum yang berlaku sebagaimana Yaitu pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti mematuhi tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan. Jadi menghayati bahwa hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama, gitu ya. Nah ini yang ketiga atau bagian C. C apa? Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk apa? Penilaian terhadap
apa? Sewa menyewa, lalu perjanjian, lalu apa lagi? Jual beli. Nah itu diperbolehkan oleh hukum, kenapa? Karena saling menguntungkan. Gitu ya. Saling menguntungkan diperbolehkan. Ini. Dek. Jadi bagaimana kalau hukum itu? Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Salah satu kewajibannya adalah apa? Mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, setiap warga negara kita semuanya gitu ya, harus mengikuti aturan atau perundang-undangan. Tidak kecuali para pelajar, tidak terkecuali hukum itu ya mengikat semua warga negara. Kalian pelajar atau kalian tokoh masyarakat atau sekalipun pejabat negara, itu hukum itu akan mengikatkan, tidak terkecuali. Nah ini. Lalu perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, diantaranya adalah sebagai berikut. Apa? Mengikuti akta kelahiran. B. Mematuhi aturan berlalu lintas. C. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. D. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu seperti itu yang melawan hukum itu yang melanggarnya. Dua, penggelapan, pembulian juga termasuk. Adalah tidak boleh di antara kalian ada yang membuli sesama temannya ya, baik teman di sekolah, satu kelas, satu sekolah atau sekolah lain pun tidak boleh ya. Tidak boleh ada pembulian karena itu akan itu dilarang oleh undang-undang ya, tidak boleh ya. Nah ini. Lalu kita lanjutkan, kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Lanjut. Orang yang taat kepada hukum berarti memiliki kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Ini ya. Nah, ini, coba ini pesan. Ini pesan untuk kalian, untuk kita semua apa? Nah ini adalah sebuah pesan ya buat kalian, buat kita semua, yaitu kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Lalu membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti siap kalian melaksanakannya? Siap. Jelas sebagai warga negara. Nah di sini ya setelah kalian menyimak pembelajaran materi mematuhi perundang-undangan, menyikapi perundang-undangan ya ini
akan Bapak tayangkan sebuah video yang dimana dalam video ini adalah sebuah peristiwa, ya, gitu ya, sebuah peristiwa dalam videonya itu. Nah, kita tonton bersama-sama ya. Kita simak bersama-sama videonya. Oh maaf ya, suaranya tidak muncul. Ini adalah sebentar ya, Bapak cek dulu nih volumenya. Volumenya yang mana ya? Pak? Sebentar. Bapak minta bantuan dulu ini. Bantuan untuk membesarkan volumenya. Mohon maaf. Ya, kita simak bersama-sama peristiwa hukumnya. Belum ada suaranya. Bentar ya, bentar. Ya sudah, tidak ada. Ya sebentar. Sebentar ya. Nah ini ya, coba kalian simak dulu video selanjutnya. Tidak apa-apa, simak dulu sampai habis ya. Bentar ya, sebentar. Maaf. Ini jadi tidak ada suaranya. Bentar ya. Nah kita
Lutut dihidupkan. Bentar ya, ada kesalahan teknis dulu. Ya. Ya, yang namanya kesalahan teknis itu walaupun sudah diantisipasi dari awal juga ya ternyata kita sudah bisa memprediksinya ya. Gitu ya. Ada sebuah sabel. Karena sahabat ini menguji kesabaran kalian juga, menguji kesabaran kita bersama. Bagaimana, masih semangat? Coba tepuk hebat lagi. Tepuk hebat. Silakan kalian, ini adalah sebuah peristiwa yang mana ini kejadian ya, bahwa kejadian ini adalah satu buah kejadian peristiwa hukum gitu ya, jangan sampai ini terulang gitu ya. Ini kalian simak bersama-sama. Nah ini di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Juga kecelakaan terjadi karena korban menerobos lampu merah. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik ibu dari dua korban kecelakaan maut di Jalan Ciawi, Desa Sukorejo, nangis histeris. Ia tak kuasa melihat dua orang buah hatinya, yakni Sri Wahyuningsih beserta adiknya Sri Lestari tewas dengan kondisi mengenaskan. Kecelakaan ini bermula saat kedua korban berboncengan motor dari arah kota Lumajang menuju rumahnya di Desa Bulukom, Kecamatan Kota Lumajang. Namun saat melintasi perempatan Desa Sumberjo, korban menerobos lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah. Di saat bersamaan muncul truk gandeng dari arah utara yang dikemudikan sudah maju. Karena pelaku baru saja menunjukkan warna hijau. Di saat itulah motor korban menyenggol ban truk bagian belakang yang jatuh dan terlindas ban truk seorang muatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan disebabkan pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas. Karena pelanggaran yang dilakukan sepeda motor tadi waktu lampu merah dia berarti terobos di jalan dari pelanggaran itu sehingga jadinya kecelakaan. Polisi tetap memeriksa sopir truk dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Nah, sudah sekarang kalian tadi sudah menyimak satu buah peristiwa hukum, ya itu ya, peristiwa hukum. Sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap kejadian yang menimpa di dalam video barusan, yaitu kakak beradik ya. Kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali. Ibarat kali suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum kakak beradik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya juga diberikan kesabaran, ketabahan. Setelah kalian menyimak, kembali kepada diri, setelah kalian menyimak tadi materinya menyikapi peraturan undang-undangan,
dan menyimak video peristiwa hukum. Sekarang Bapak akan tugaskan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan kelompok pop up book yang minggu kemarin sudah dibangun. Ini sudah ada ya? Oh, ini sudah. Oh, ini baik. Kalau sudah sesuai, Bapak akan bagikan lembar. Bapak akan bagikan lembar, ya. Lembar ini, lembar soalnya. Nanti kalian jawab dengan baik dan diskusi bersama teman-teman. Ya. Diskusi kelompok ya. Ini ada kelompok mengisi nama anggotanya siapa, silakan. Nanti setelah itu dipresentasikan ya ke depan dengan kelompoknya. Itu mau teknik membacanya bergantian, tidak apa-apa. Teknik membacanya hanya satu orang juga tidak apa-apa. Yang lebih baik itu teknik membacanya, mempresentasikannya bersama-sama dengan cara bergantian supaya semuanya kebagian kesempatannya begitu ya. Ini ada 3 orang ini. Ini 3 ditambah yang ini terlalu banyak nih. Coba pindah ke sana 2. Lihat nih, sama itu mau pindah ke sana 2. Ya. Ke sana 2 supaya seimbang. Ini terlalu banyak. Silakan pindah ke kelompok itu ya. Silakan. Silakan dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ya, bagaimana? Ya. Silakan jawab. Silakan kalian berdiskusi dengan rekan sekelompoknya. Ya, ya kelompok 1 kan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh ya, kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sesuai yang kemarin kelompok kabuk itu ya. Ya, baiklah. Silakan dikerjakan. Apabila ada kesalahan yang tidak dipahami, silakan untuk bertanya kepada Bapak. Ya, ditulis nama kelompoknya ya, nama anggotanya ya.
ya. Siap. Bagi yang sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompok. Ya. Kalau berapa setengah yang sudah selesai? Silakan. Ya, sama-sama ya. Kelompok A. Silakan diselesaikan. Ya, silakan. Sudah, kita panggil kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Silakan. Ya, untuk maju ke depan. Ya. Bagi nanti ada yang mempunyai tanggapan, silakan dikemukakan tanggapannya. Ada yang mulai bertanya, silakan saja. Sini. Menghadap ke sana. Yang menghadapnya ke sana. Menghadapnya ke sini. Nah, kamu sebelah situ. Gantian. Jawabnya gantian ya. Membacakannya ya. Coba kelompok 1 ini, perhatikan teman-temannya. Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan jawabannya.
Ya, silakan. Itu yang berikan hanya 6 soal. Ya, silakan kalian isi. Silakan untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok ini sudah selesai belum? Silakan kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4 dulu silakan yang terlebih dahulu menyelesaikannya. Ya. Silakan bacakan di depan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 anggota negara yang bekerja. Setelah pelanggaran yang dilakukan kakak beradik itu sehingga terjadi kecelakaan lanjutan. Menurut Kamera dan tidak perlu dua undang-undang apa yang dilanggar oleh kakak beradik tersebut. Undang-undang berkendara sebutkan dua antara berkendara sehingga terjadi kecelakaan. Satu menabrak lampu lalu lintas. Ya, juga ya. Tahu lagi? Teman? Belum Pak. Bagaimana harusnya sikap kita agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti dalam video tersebut? Fokus mengendarai. Ya, silakan untuk dulu kembali untuk kelompok 3. Silakan kelompok yang lain. Dua kelompok lagi. Kelompok 2 atau kelompok 4 silakan untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan maju ke depan semuanya. Kelompok ini sudah selesai? Ya, sudah silakan untuk dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Baca secara bergantian supaya semuanya mendapat kesempatan yang sama ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota Faisal, Sela, Reva, Biasa, Ideal. Sebutkan 2 pelanggaran yang dilakukan kakak beradik itu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Menerobos lampu lalu lintas, tidak memperhatikan sekitar. Ya, yang kedua silakan. 2 undang-undang apakah yang dilanggar oleh kakak beradik tersebut? Terjadi satu lalu lintas. Ya, ketiga. Ketiga. Kedua, perilaku supaya bersepeda motor dengan aman, memakai helm, tidak ngebut saat berkendara,
silakan untuk mempresentasikannya. Baik, silakan. Itu yang sudah selesai sampai nomor berapa silakan, nggak apa-apa ke tempat aja. Yang seberesnya aja, yang seselesainya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang seselesainya aja. Maju ke depan supaya kalian mendapatkan kesempatan yang sama. Silakan ke depan. Seselesainya saja, ya. Seselesainya saja kalian presentasikan ke depan. Berapa soalnya sudah diselesaikan? Di sini, menghadapnya ke sana. Ya, ya, silakan Getrik. Yang pertama jawabannya. Sebutkan dua pelanggaran yang dilakukan kakak beradik Tolong ya, yang lain. dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Tidak menerobos rambu lalu lintas atau lampu merah. Tidak berhati-hati dalam membawa motor. Ya, lalu ya, lanjutkan. Oke, silakan untuk duduk kembali untuk kelompok berapa Pak Ustaz? 3. Untuk kelompok 3 aja. Sekarang untuk semuanya. Nanti kalian bisa mempresentasikannya dengan cukup baik sekali ya. Nah, kembali lagi. Setelah kalian mengisi lembar soal yang diberikan oleh Bapak, nah sekarang kita kembali kepada soal yang pertama, yaitu yang tadi lewat Google Form. Nah, sekarang ya, yang tadi menjawab 5 soal tersebut, gitu ya. Silakan untuk keluarkan lagi handphonenya. Dan kalau kalian fokus menyimak pembelajaran barusan, kalian pastinya bisa untuk menjawab. Silakan kalian buka lagi Google Form-nya dan jawab pertanyaan atau jawab soal yang diberikan oleh Bapak. Oke, tepuk tangan untuk kita yang kedua. Yang kedua, tujuan untuk apa? Baca saja di Google Form-nya.
ternyata setelah kalian menyimak dari serangkaian materi pembelajaran ini sampai ke menyimak video, nah kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik lagi daripada sebelum pembelajaran itu, ya. Nah sekarang kita akan menyimpulkan bahwa pembelajaran kali ini yaitu kesimpulannya adalah satu, tentang pengetahuan kalian mengetahui tentang pengetahuan hukum. Yang kedua apa? Yang kedua tentang peristiwa hukum atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum. Lalu ke perilaku hukum. Nah, itu adalah kesimpulannya, ya. Nah ini semoga Bapak akan bertanya kepada kalian bagaimana pembelajaran kali ini, kalian bisa menyenangkan? Alhamdulillah, bisa menyenangkan, ya. Semoga kalian nanti di pembelajaran berikutnya itu bisa lebih menyenangkan lagi, ya. Nah ini untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang materi tentang sikap dan disiplin, ya, terhadap peraturan perundang-undangan, ya, dalam nanti supaya kalian di rumah bisa membaca buku untuk mempersiapkan pada pembelajaran yang akan disampaikan atau dipelajari pada minggu berikutnya, ya. Kita ucapkan apa? Setelah pembelajaran ini kita ucapkan Alhamdulillah. Silakan untuk KM-nya membacakan surat doa. Silakan untuk berberes untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri